Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uci Ermasari, NPM 20140019 dari kelompok 5 dengan mata kuliah Geografi Sejarah Indonesia semester 2 Program Studi Pendidikan Sejarah STKIP PGRI Bandar Lampung. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Tata Wilayah dan Kependudukan di Indonesia. Perkembangan sejarah perkotaan di Jawa. Kawasan pusat kota bisa ditafsirkan berbagai macam-macam. Ada yang menyebutkan dengan istilah urban centre atau urban core. Ada yang menganggap pusat kota sebagai Central Business District. Ada pula yang menyebutkan pusat kota sebagai kawasan kompleks pemerintahan atau civic center. Istilah pusat kota menimbulkan adanya kawasan yang disebut sebagai pinggiran kota. Hal ini tergantung sejarah perkembangan di tiap-tiap kota tersebut. Kota-kota di Jawa berkembang dengan pesat sekali. Pertama setelah awal abad ke-20. Yang pertama ada pusat kota pada zaman prakolonial. Secara geografis, kota Jawa dibagi menjadi dua bagian, yaitu kota pesisir dan kota pedalaman, baik kota pesisir maupun kota pedalaman. Pada awal perkembangannya mempunyai struktur yang sama. Hanya dalam perkembangan selanjutnya, kota pesisir mempunyai struktur yang berbeda dengan kota pedalaman. Hal ini disebabkan karena kota pesisir lebih banyak berinteraksi dengan orang asing seberang sebagai akibat kemajuan dalam bidang pelayaran, sehingga penduduk kota pesisir lebih heterogen jika dibandingkan dengan penduduk kota pedalaman yang relatif lebih homogen. Dan yang kedua ada pusat kota pesisir prakolonial. Pada abad ke-19 sampai abad ke-15, terjadi peningkatan perniagaan yang besar di Asia Tenggara pada umumnya dan Jawa pada khususnya. Akibat dari kemajuan dalam bidang pelayaran, banyak pandangan asing datang di kota-kota di pantai utara Jawa. Setelah datang dari India, Kamboja, Tiongkok, Vietnam, Champa India Selatan, Bengkali, dan Siam. Akibat dari kemajuan perdagangan tersebut adalah timbulnya elit-elit terbaru dari daerah perkotaan di pantai utara Jawa. Dan yang ketiga ada pusat kota di Jawa pada zaman POC. Sebelum menguasai sebuah kota, POC biasanya mendirikan benteng terlebih dahulu di tepi sungai yang juga berfungsi sebagai gudang penyimpanan hasil bumi yang mereka akan angkut ke Eropa. Setelah kedudukannya kuat dan menguasai kota secara keseluruhan, baru ia keluar dari bentengnya. Lalu ia mendirikan sebuah town hall yang dikelilingi oleh bangunan pelengkap lainnya. Dan yang keempat ada pusat kota di Jawa pada abad ke-20. Perubahan terhadap sistem administrasi pemerintahan kota pada zaman kolonial terjadi pada awal abad ke-20. Yaitu dengan adanya Undang-Undang Desentralisasi pada tahun 1903 dan baru dilaksanakan pada tahun 1905. Pada tahun 1900, penduduk Eropa di Jawa berjumlah 70.000 jiwa. Seperempatnya adalah orang Belanda Toto yang baru tiba dari negerinya. Van Niel 1984-26. Mereka mayoritas berdiam di berbagai kota besar di Jawa. Undang-undang ini pada prinsipnya
ingin memberikan kuasa pada kota-kota yang telah ditentukan untuk memerintah kota sendiri di bawah pimpinan seorang wali kota. Dan yang ke-B ada penguasaan tanah di Kresiden Semarang pada zaman kolonial. Penguasaan atas tanah sampai sekarang masih sering menimbulkan masalah bagi masyarakat atau pemerintah. Masalah pertanahan tidak jarang menimbulkan konflik baik vertikal maupun horizontal yang sumber permasalahannya ternyata banyak disebabkan oleh terjadinya pergantian pemerintahan di Indonesia. Kresiden Semarang merupakan wilayah terpenting di Jawa Tengah. Semarang sebagai ibu kota merupakan kota yang berpelabuhan besar dan terpenting. Menurut Instan Blode 190 nomor 175 untuk Presiden Semarang diadakan Dewan Negeri. Yang pertama ada kelas sosial Jawa masa kolonial. Perubahan pedalaman Jawa yang hampir sebelumnya masih kuno dengan ekonomi yang berdasarkan feodal serta bertujuan mencukupi keperluan sendiri adalah masalah utama bagi pemerintahan Eropa pada permulaan abad ke-19. Dan yang kedua ada penguasaan dan kepemilikan lahan. Masuknya pengaruh Barat atau Belanda ke Indonesia telah banyak memengaruhi kehidupan sosial ekonomi masyarakat, terutama yang ada kaitannya dengan kepentingan ekonomi Belanda. Ekonomi feodal yang kuno dijadikan rumah tangga lalu lintas modern. Rumah tangga desa yang tertutup sifatnya telah terbuka untuk menerima berbagai pengaruh dari luar. Lalu lintas uang telah dalam meresap ke rumah tangga hasil bumi yang kuno. Hasil bumi, tenaga, dan tanah telah masuk ke dalam kegiatan perekonomiannya. Perubahan ekonomi disertai perubahan sosial. Demikianlah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.